Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwani fiddin wa qadifillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kembali prinsip akidah dari Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah. Dan kita lanjutkan juga dengan pembahasan dari matan Abi Syuja' dari At-Tadzhib fi Adillah al-Ghayah wa Taqrib tentang fikih Syafi'i. Kali ini kita lihat dulu pembahasan pertama tentang taat pada penguasa, yaitu kita masih berada dalam judul taat pada penguasa dengan judul kali ini, bolehkah memberontak dan bagaimana menghadapi penguasa zalim. Imam Al-Muzani rahimahullah itu berkata, wa ta'atu lil lil amri fi ma kana indallahi azza wa jalla mardiyan wa sinabi ma kana indallahi muskhitan wa tarkul khuruji inda ta'addihim wa jawrihim wa taubatu indallahi kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Prinsip Ahlussunnah, kata Imam Al-Muzani, adalah taat kepada ulil amri, penguasa, dalam hal-hal yang diridhoi Allah Azza wa Jalla, dan meninggalkan ketaatan kepada mereka pada hal-hal yang dimurkai Allah. Artinya tidak taat dalam maksiat. Juga prinsip Ahlussunnah adalah meninggalkan sikap khuruj, memberontak ketika penguasa atau pemerintah bersikap sewenang-wenang dan tidak adil. Tetap tidak memberontak. Lalu disarankan untuk bertobat kepada Allah agar penguasa bersikap kasih sayang terhadap rakyatnya. Baik, silakan dibaca keterangan di bawah. Tidak memberontak dan disuruh bersabar. Di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak memberontak pada ulil amri, walaupun ia melampaui batas dan zalim. Nah, lihat ya kalimatnya, walaupun ia melampaui batas dan zalim. Nanti ada pembahasannya. Kenapa? Apa hikmahnya? Ini kan sudah zalim ini. Kenapa tidak memberontak saja? Terus dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, dalam hadis disebutkan, ya Ubadatu qultu labaika qala isma' wa ati bi usrika wa yusrika wa ma'rahika wa atharatin alaika wa in akalu malaka wa darabu dhuhraka illa an takuna maksiatan lillahi bawahan. Wahai Ubadah menjawab, labaik. Nabi SAW lantas bersabda, dengarlah dan taatlah dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan benci maupun berat, walaupun mereka memakan hartamu dan memukul punggungmu, kecuali kalau jelas itu maksiat pada Allah. Taib, hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Nabi ingatkan pada Ubadah, ya Ubadah. Kemudian Ubadah jawab, labaik. Nabi SAW katakan, isma, dengar, wa ati, taatlah, fi usrika, ketika masa sulitmu, wa yusrika, masa senangmu, wa makrohika, ketika engkau itu benci, wa asaratin alaika, juga ketika engkau berat untuk taat. Wa in akalu malaka, walaupun mereka penguasa itu memakan hartamu, merampas hartamu. Wa darabu dhuhraka, dan memukul punggungmu. Berarti disiksa nih, dizolimi kita. Illa antakuna maksiatan lillahi bawahan, kecuali kalau jelas itu maksiat pada Allah maka tidak ditaati. Terus tidak boleh memberontak walaupun pemimpin itu seorang hajat, penguasa zalim di masa silam. Nah, lihat, Hajjaj itu pemimpin yang zalim di masa silam. Dia bunuh para ulama.
Padahal dia itu penghafal Quran. Namun pemahamannya yang keliru sampai ya beberapa sahabat tuh dia tindas. Nah, ini ceritanya murid-murid dari Anas bin Malik nanti itu mengadukan pada Anas tentang Hajjaj ini. Kami tetap sholat nggak di belakang Hajjaj? Dia zolim itu. Kami tetap bermakmum nggak di belakangnya? Atau kami memberontak saja, kami nggak mau ya sholat di belakang, kami cari imam lain saja. Ini tentang masalah sholat ya. Lihat dikatakan, perhatikan hadis berikut. Anis Zubairi ibni Adiyan qala ataina Anas bin Malikin fasyakauna ilaihi ma nalqa minal hajjaji faqala isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhum hatta talqaw rabbukum sami'tuhu min hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Dari Az-Zubair bin Adi, ia berkata, kami pernah mendatangi Anas bin Malik. Kami mengadukan tentang kekejaman Al-Hajjaj kepada beliau. Anas pun mengatakan, sabarlah karena tidaklah datang suatu zaman melainkan keadaan setelahnya lebih jelek dari sebelumnya, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Aku mendengar wasiat ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis riwayat Bukhari menunjukkan walaupun itu pemimpinnya kejam seperti Hajjaj, tetap ketika itu para murid-muridnya Anas ini yang mengadukan pada Anas, tetap katakan, Anas bilang isbiru, sabarlah kalian, fa innahu la ya'ti alaikum zamanun, karena tidaklah datang suatu zaman illa ladzi ba'dahu syarrun minhu, zaman sesudahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Ya, zaman sebelumnya lebih bagus berarti, yang sesudahnya lebih jelek. Kemudian hatta talqaw rabbakum, engkau bersabar itu sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Artinya sampai meninggal dunia. Berarti sabarnya tidak ada batasnya. Suruh sabar terus. Sampai kapan Ustaz kamu bersabar? Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian itu berjumpa Rabb kalian. Ini berarti sampai mati. Suruh sabar terus. Dan ini dikatakan oleh Anas, ini dia juga dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dalam hadis lain, alal mar'i muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa ayyumara bi maksiatin fa in amara bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ia senangi dan ia benci, kecuali apabila diperintah kemaksiatan. Apabila diperintah kemaksiatan, maka tidak perlu mendengar dan taat. Terus dari Auf bin Malik, jangan sampai kita disebut, saya lupa ya, jangan sampai kita disebut mati jahiliyah. Sekarang ini gara-gara tidak taat penguasa. Ada satu hadis lagi saya tidak muat di buletin karena nggak cukup. Itu ada hadis dari Auf bin Malik, sama juga disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim wa syiraru a'immatikumul ladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qila ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bis-sayf la ma'aqamu fikumus salata wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'atin. Lihat, ini hadis pelengkap dari hadis-hadis tadi. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. Juga kalian melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian. Kemudian ada yang berkata, wahai Rasulullah, tidakkah kita menentang mereka dengan pedang saja? Kenapa kita tidak perangi mereka saja? Rasulullah SAW bersabda, tidak, selama mereka masih mendirikan sholat di tengah-tengah kalian. Penguasa kita masih sholat juga. Ini boleh memberontak kalau tahu di sini masih sholat, maka nggak boleh memberontak. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, maka ingat kata Nabi, benci saja amalnya dan jangan melepas ketaatan kepadanya. Kamu nggak suka sama amalnya saja. Dia zolim Ustaz, ya sudah kamu benci pada kezolimannya.
Ustadz, dia naikkan harga tinggi-tinggi banget. Nggak ada sekarang barang-barang yang murah, Ustadz. Iya, kamu nggak suka pada itu ya, namun tetap taat. Taruhlah kamu nggak setuju dengan kebijakannya gitu, ya taruhlah nggak setuju, kamu punya alasan-alasan sendiri gitu. Namun tetap taat, nggak boleh memberontak. Ya, ini kalau yang suka-suka demo dengar hadis ini, panas nih hadis ini nih. Ya, panas banget hadis ini. Punya Ustadz, perangi aja Ustadz. Ya, nggak mau dengar hadis ini, baca dulu hadis ini. Hadis riwayat Muslim ini. Ya, nanti ada kaitannya, nanti saya bahas satu syubhat terakhir ini. Ini syubhat orang demo, nanti ada di sini saya bahas. Terakhir. Baca lagi. Jangan sampai kita disebut mati jahiliyah. Orang jahiliyah itu tidak memiliki pemimpin. Mereka ingin hidup bebas tanpa ada yang memerintah mereka. Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja minas sultani sibron mata mitatan jahiliyatan." Barang siapa yang tidak suka sesuatu pada pemimpinnya, bersabarlah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan pada pemimpin barang sejengkal, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Ia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang dimaksud? Yang dimaksud tidak suka sesuatu pada pemimpin adalah selain kekufuran yang nyata. Sedangkan keluar dari ketaatan barang sejengkal yang dimaksud adalah tidak taat pada pemimpin walau hanya sedikit. Tadi yang dimaksudkan tidak suka sesuatu pada pemimpin. Ini selain kekufuran. Berarti selama itu bukan kekufuran, itu baru kezaliman, maka tetap penguasa itu ditaati. Ada sesuatu yang kita tidak suka, falyasbir, disuruh sabar. Sabar ada batasnya atau tidak ada batasnya? Tidak. Hah? Kalau sabar kamu bilang ada batasnya, lagi nggak sabar berarti. Ini kalau ada orang mau emosi terus bilang sabar ada batasnya, nah, kamu lagi nggak sabar. Gitu. Sabar tidak ada batasnya. Tadi sampai yang kita bahas tentang penguasa tadi, sebutkan tetap suruh bersabar itu, hatta talqa rabbakum, sampai kalian bertemu Rabb kalian. Maka fa innahu man kharaja minas sultan, siapa yang keluar dari taat pada penguasa shibron, satu jengkal saja, maka kata Nabi SAW, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati jahiliyah. Kenapa disebut mati jahiliyah? Tadi diterangkan karena orang jahiliyah tidak punya pemimpin, pingin bebas. Sifat jahiliyah berarti dia miliki. Kalau dia keluar dari taat pada penguasa. Lalu taat pada penguasa ada dua macam. Pertama, wajib menaati penguasa ketika mereka memerintahkan untuk menaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tetap taat pula pada perkara ijtihad mereka atau pada perkara yang bermaslahat kepada kaum muslimin. Nah lihat, ada dua berarti yang poin pertama ini. Wajib menaati penguasa ketika mereka memerintahkan untuk menaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, pemerintah membuat surat keputusan para wanita wajib pakai jilbab. Jika tidak, kena hukuman. Itu kan sejalan kan dengan perintah Allah dan Rasulnya ya. Itu berarti disuruh taat Allah dan Rasul. Ya, itu disuruh taat Allah dan Rasul. Begitu juga tetap taat pada perkara ijtihad atau pada perkara yang bermaslahat untuk kaum muslimin. Contoh bermaslahat, ada aturan-aturan lalu lintas, ada aturan buat batas-batas tanah, macam-macam. Ada maslahat untuk kaum muslimin. Kalau mau ini bikin surat izin dulu, pasang iklan, ada izinnya dulu, macam-macam tuh. Itu untuk maslahat. Biar orang itu nggak mudah-mudahan ya lewati lampu merah, nggak mudah-mudahan nggak pakai penutup kepala, nggak pakai helm misalnya. Ya. Walaupun kamu nanti beralasan, wah ini kan kepala saya. Kalau hancur ya kepala saya. Ya. Pokoknya kamu salah gitu. Aturannya ada maslahat. Ya, itu aturan yang ada maslahat, maka tetap ditaati. Terus seperti itu tetap ditaati. Terus yang kedua, lihat yang kedua. Tidak boleh menaati mereka kalau memerintahkan pada maksiat. Nah, kalau diperintahkan pada maksiat, tidak boleh ditaati. Ya, kalau diperintahkan pada maksiat, tidak boleh taat. Nah, selama tadi ini bukan maksiat, ini masih perkara yang boleh-boleh saja.
Tapi tidak ada dalilnya, tapi ada maslahat, maka diikuti. Ya, terus kenapa tidak boleh memberontak pada penguasa? Ini keterangan yang bagus dari Syekh Abdul Razak. Baca. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizullah mengatakan, sebab Nabi SAW melarang umatnya memberontak pada penguasa walaupun ia zalim karena ada keburukan, mafsadah lebih besar atau mudarat lebih besar. Bisa jadi ada pertumpahan darah, musnahnya harta, beragama jadi sulit, hilangnya rasa aman, kaum muslimin tidak merasakan ketenangan dalam ibadah, kehormatan dan harta tidak terjaga, dan berbagai kerusakan muncul. Sehingga praktik dari para sahabat radhiyallahu anhum, padahal mereka paling semangat dalam mencontoh Nabi SAW, mereka berusaha terhindar dari keburukan yang besar. Lihat saja apa yang dinasihatkan Ibnu Mas'ud ketika orang-orang mengadu tentang sepak terjang Al-Walid bin Uqbah. Isbiru fa inna jawra imamin khamsina aman khairum min haraji syahrin. Bersabarlah, sungguh berada di bawah pemimpin yang zalim 50 tahun lebih baik dari terjadi kerusuhan selama sebulan. Ya, lihat. Bersabar dengan pemimpin yang zalim walaupun itu 50 tahun itu masih lebih baik, artinya masih lebih ringan dibandingkan dengan adanya huru-hara, kerusuhan. Ya, kerusuhan 1 bulan. Dibandingkan dengan berapa tahun tadi? 50 tahun. Sampai bandingannya seperti itu. Ini kata Ibnu Mas'ud. Ketika orang-orang mengadu tentang sepak terjang Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah itu pernah dia kerjakan sholat subuh di hadapan orang-orang banyak itu 4 rakaat. Lalu semuanya pada protes sama dia itu. Bilang, kalian mau nambah lagi nggak? Sampai kurang ajarnya seperti itu. Sholat subuh jadikan 4 rakaat. Al-Walid bin Uqbah ini. Dan menurut sebagian tafsiran, Al-Walid bin Uqbah ini masuk istilah fasik atau gelar fasik seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik. Nah, salah satu tafsirannya adalah si Walid bin Uqbah tadi. Dia langsung disebut fasik. Namun ketika dapati pemimpin seperti ini, ya Ibnu Mas'ud katakan apa? Isbiru, sabar kalian. Ya, disuruh sabar. Isbiru fa inna jawra imamin khamsina aman khairum min haraji syahrin. Lebih baik daripada kerusuhan 1 bulan. Gampangannya ya harusnya di ini lagi kerusuhan 1 hari gitu. Karena kalau ada kerusuhan, orang tadi apa kata Syekh Abdul Razak tadi, mau lihat darah itu, pertumpahan darah ada, harta-harta jadi hancur, beragama jadi sulit, mau ke masjid susah, rasa aman hilang, kaum muslimin tidak merasakan tenang dalam ibadah, gelisah, ini jangan-jangan nanti ada bombardir lagi, nanti ada bom sana sini, ada orang yang nembak tiba-tiba. Kehormatan dan harta tidak terjaga sampai kerusakan-kerusakan lain nanti akan muncul di situ. Nah, terus ada lagi Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika orang-orang mengadukan Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi, maka ia katakan, nah, seperti hadis tadi ya, sabarlah, lanjut. Sabarlah karena tidaklah datang suatu zaman melainkan keadaan setelahnya lebih jelek dari sebelumnya, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Aku mendengar wasiat ini dari Nabi SAW. Nah, terus ada nukilan bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lihat di bawahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kelompok yang keluar memberontak pada penguasa sudah diketahui bahwa mereka mendapatkan keburukan yang lebih besar dari keburukan yang mereka hilangkan. Lihat ya, mereka dapat keburukan yang lebih besar dari keburukan yang ingin mereka hilangkan. Kan ini ada keburukan A ini ya. Ya, taruhlah misalnya harga naik terus mau itu berontak. Terus dia ingin demo ini. Ya, wes bahasa-bahasanya demo aja lah sudah. Ya, dia ingin demo ini. Maksud dia untuk menyatakan pendapat nggak setuju dengan naiknya harga tadi, akhirnya datang di situ kerusuhan lagi lebih besar. Banyak nyawa yang hilang. Yang tadi penguasa kemudian membombardir lagi, serang lagi, nembak lagi orang-orang yang demo ketika itu. Kerusakannya lebih besar. Ini yang ngomong Ibnu Taimiyah. Ini belum lihat zaman ini nih. Ini belum lihat itu orang-orang demo saat ini.
Namun Ibnu Taimiyah sudah bilang jauh-jauh hari. Ya. Dia sampai pastikan itu. Ya, kalimatnya itu beliau katakan itu la'allahu, ya. Moga saja. La yakadu, hampir-hampir. Ya berarti pasti. Ya, harapan dia itu. Harapan dari Ibnu Taimiyah. Ini pasti nanti jadi kayak gini nih maksud beliau. Ini pasti nanti kerusakan yang diperoleh nanti lebih besar daripada kerusakan yang ingin mereka hilangkan. Maksudnya hilangkan kerusakan, malah datang kerusakan yang lebih besar. Padahal kaidahnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu, kerusakan itu ingin kita larang, ingin kita cegah, tidak boleh mendatangkan kerusakan yang lebih parah. Kalau mendatangkan kerusakan yang lebih parah, maka nahi mungkar saat ini dilarang. Jadi sebagaimana tadi ya kata Syekh Abdul Razak, sikap dari Ibnu Mas'ud sarankan seperti itu, Anas bin Malik sarankan seperti itu. Terus terakhir, solusi jika mendapatkan penguasa zalim. Sebagaimana nasihat dari Imam Al-Muzani rahimahullah di atas adalah bertaubat. Bertaubat kepada Allah agar penguasa bersikap kasih sayang terhadap rakyatnya. Nah lihat, wa taubatu indallahi kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Terus, karena adanya penguasa zalim itu karena sebab dosa, sebagaimana dalam ayat disebutkan, wa kadzalika nuwalli ba'dz zalimina ba'dz bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebahagian yang lain, disebabkan apa yang mereka usahakan. Al-An'am 129. terus Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Razak Al-Badar menyatakan bahwa sudah seharusnya setiap orang bertaubat kepada Allah terlebih dahulu, lantas memperbaiki diri dan keluarga, dan mendakwahi orang-orang sekitar sampai kebaikan tersebar. Maka adanya pemimpin yang zalim maksud Allah adalah membuat hamba itu jadi baik, atau semoga Allah gantikan dengan yang pemimpin yang lebih baik setelah itu. Ingatlah, segala sesuatu di tangan Allah, sebagaimana disebutkan dalam ayat, Qulillahumma malikal mulki tu'ti al-mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ali Imran 26. nah itu pada ayat biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala kebajikan. Nah sekarang satu syubhat ini berdalil tentang masalah ya rakyat itu boleh mendemo itu dengan hadis berikut ini. Yaitu dikatakan inna min a'dhamil jihad kalimata adlin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad atau jihad yang paling besar adalah kalimat adil, yaitu kalimat yang benar yang diutarakan pada pemimpin yang zalim. Maka ini dijadikan dalil, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Umar Salim Bazmul, beliau katakan mereka memakai dalil ini, mereka katakan nahnu nakhruju wa natadhaharu nuridu hadzal fadl. Orang-orang yang membawakan hadis ini katakan kami keluar dan kami ingin berdemo dan kami ingin dapat keutamaan dari hadis ini karena dikatakan inilah seafdol-afdolnya jihad. Ini seafdol-afdolnya jihad. Maka beberapa bantahan berikut ini dari beliau. Pertama, disebut tadi mengatakan kebenaran. Ya, di situ disebut mengatakan kebenaran. Maka yang harus diucapkan itu adalah kebenaran. Yaitu kalau dia mau katakan di hadapan penguasa, dia utarakan ini sebab-sebab syar'inya itu apa. Bukan berita-berita koran yang dia bawa, atau bukan isu-isu yang dia bawa. Dia sampaikan benar-benar kebenaran berdasarkan ilmu syar'i.
Jadi harus dikatakan benar. Apa yang benar yang harus diutarakan. Berarti ada dalil syar'i di situ. Ya, dia bukan berita koran. Nah, apalagi hoax-hoax yang ada gitu. Terus yang kedua, kan tadi mengatakan inda sultanin jair, pada penguasa yang zalim. Langsung ngomong di depannya. Prakteknya yang ada, ini bukan ngomong di depannya dengan menggunakan kalimat ini. Mereka menyatakan kebenaran, tapi disampaikan di masjid-masjid dan di mimbar-mimbar. Itu ngomong langsung nggak depan penguasa? Penguasanya duduk Jumatan situ? Enggak. Ikut ngaji bareng-bareng? Enggak. Berarti bukan langsung ngomong di depan penguasa yang zalim, pengamalannya nggak tepat. Terus alasan yang ketiga, hadis tadi kalimatu adlin inda sultanin jair, ini bukanlah berarti langsung ngomong terang-terangan di depan penguasa gitu, depan orang banyak. Namun di sini ditafsirkan dengan hadis lain, yaitu hadis tentang menasehati penguasa. Kata Nabi SAW, man arada ayyan saha li sultanin bi amrin, siapa yang ingin menasihati pada pemimpin satu perkara, fala yubdi lahu alaniyah, maka jangan terang-terangan kalau ingin disampaikan. Ya, bukan di depan orang banyak gitu. Ya, bukan di lapangan besar, nanti suruh nanti presidennya datang gitu, bukan. Ya, aibnya terbongkar, itu malu juga. Coba kalau kamu kayak gitu, posisi kayak gitu juga. Coba, posisimu sekarang lagi mau dikritik gitu loh. Namun kamu dipanggil di depan orang banyak ini. Ya, terus dijelek-jelekan depan orang banyak langsung. Ya. Enggak diterima. Kalau di sini fala yubdilahu alaniya, maka jangan ditampakkan terang-terangan. Walakin liyakhudha biyadihi, ambil tangannya, fayakhlu bihi, dua-duaan dengannya, fa in qabila minhu fadzaka, jika terima ya alhamdulillah, wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu. Namun kalau ketika disampaikan enggak terima, ya sudah, kamu sudah tunaikan amanat. Kan enak kayak gini. Ini bukan sebarkan aib terang-terangan itu. Maka sering dijadikan dalil itu ini. Afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal itu. Maka mereka tulis jihad itu. Maka kalau mati ya mati syahid. Rasanya ini hadis ini menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Jadi timbang-timbang, dalilnya benar, penggunaannya nggak tepat. Ada banyak tafsiran di situ. Dan ada poin yang Nabi SAW sampaikan, itu sudah jelas sekali. Jihadnya dimaksud gimana? Ya, bukan asal-asalan tafsirkan. Sudah, pergi pokoknya. Kita kumpul rame-rame. Ya, pokoknya di depan kantor ini, demo besar-besaran. Bukan. Itu bukan seabdul-abdulnya jihad itu. Salah penafsiran. Wallahu a'lam bishawab.